Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam syahrun azim syahrun mubarakati fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bisunnatihi wal Quran amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa dipertemukan walaupun lewat media sosial ini. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengupas sedikit tentang makna Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa bagi kaum muslimin, malam yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh semua umat Islam sedunia. Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan dan dianggap lebih baik dari 1000 bulan. Apa makna dari Lailatul Qadar tersebut? Lailatul Qadar berasal dari dua kata, lail dan qadar. Lail artinya malam, sedangkan qadar berarti ketetapan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna kunna munzirina fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Sungguh kami yang memberi peringatan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketetapan pada semua makhluknya, baik yang berkenaan dengan amal perbuatan, rezeki dan kesejahteraannya maupun ajalnya sampai pada malam yang sama pada tahun berikutnya. Qadar juga bisa bermakna kemuliaan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Mereka tidak mengagukan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan suatu apapun kepada manusia. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang kafir tidak memuliakan Allah dengan semestinya, dan ini menggunakan lafaz qadaru yang artinya Lailatul Qadar bisa bermakna malam yang penuh kemuliaan. Qadar juga bisa bermakna malam yang sempit, sebagaimana firman Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Quran surat Ar-Ra'd ayat 26. Lafaz yaqdiru dalam ayat ini bermakna menyempitkan atau membatasi. Dan begitu pula pada malam Lailatul Qadar itu memang dalam keadaan sempit karena para malaikat turun ke bumi sehingga bumi menjadi sempit. Lalu apa keistimewaan dari Lailatul Qadar itu? Keistimewaan yang pertama adalah bahwa Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izza. Setelah dari Baitul Izza itu, pada malam tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan malam Nuzulul Quran, Allah mengutus malaikat Jibril
untuk menurunkan Al-Quran ayat demi ayat kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur kurang lebih sekitar 23 tahun lamanya. Keistimewaan yang kedua adalah bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Menurut Imam Mujahid bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan itu adalah sholat atau amalan pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari sholat dan amalan selama 1000 bulan yang tanpa Lailatul Qadar. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maka sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar. Karena sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan orang yang sholat selama 83 tahun 4 bulan lamanya. Keistimewaan Lailatul Qadar yang ketiga adalah Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh berkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Pada malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan dan sebagai peringatan bagi umat manusia. Dan keistimewaan Lailatul Qadar yang keempat adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Menurut Ibnu Katsir, banyak malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya barokah pada malam tersebut. Turunnya para malaikat itu menandakan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril disebut Ar-Ruh dan dispesialkan dalam ayat ini karena menunjukkan kemuliaan atau keutamaan malaikat tersebut. Lalu keistimewaan yang kelima dari malam Lailatul Qadar adalah bahwa Lailatul Qadar itu disifati dengan salam. Allah berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 5. Artinya pada malam tersebut penuh keselamatan di mana setan tidak bisa berbuat apa-apa, baik berbuat jelek ataupun mengganggu yang lain. Dan pada malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksaan karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar tersebut. Keistimewaan yang keenam dari malam Lailatul Qadar adalah bahwa pada Lailatul Qadar merupakan malam dicatatnya takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Allah telah memberi peringatan kepada manusia tentang apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang membahayakan bagi mereka dengan mengutus rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab agar hujah Allah itu menjadi nyata bagi hamba-hambanya. Keistimewaan yang ketujuh dari malam Lailatul Qadar adalah dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam hadis lain disebutkan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ada juga hadis yang menyebutkan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam hadis ini artinya barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya
yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Lalu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Rasulullah tidak pernah menyebutkan secara pasti, beliau hanya memberikan beberapa petunjuk dan beberapa clue, diantaranya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Lebih khusus Rasulullah menyebutkan pada malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan lebih khusus lagi, sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27, sebagaimana hadis, wa wallahi inni la'alamu ayyul lailatin hiya lailatul lati amarona biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha ya lailatus sabihati sab'in wa isrina. Demi Allah, aku tahu kapan malam itu, yaitu malam yang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Dari 3 hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan terjadi pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada malam 10 terakhir tersebut, perbanyaklah amalan ibadah, karena insya Allah salah satu dari malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.